Assalamualaikum semuanya. Semoga teman-teman dalam kondisi yang selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih mandiri. Nah, materi ini adalah materi bimbingan konseling kelas 7. Pribadi mandiri menjadi keinginan banyak orang karena setiap individu memiliki peran, hak, dan tanggung jawab dalam kehidupannya, sehingga kemandirian dalam menjalani hidup menjadi sangat penting. Pribadi mandiri adalah pribadi yang mampu merencanakan, berperan, bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil dalam kehidupan. Tuntutan menjadi pribadi mandiri adalah tuntutan alamiah kehidupan, namun tidak semua orang mampu menjalani hidup ini dengan kemandirian. Pribadi yang mandiri memiliki beberapa hal berikut ini. Yang pertama, memiliki visi. Visi adalah cara pandang yang menjadi sumber arah dan gerak ke depan yang akan dilakukan. Visi merupakan gambaran utuh atas masa depan yang diinginkan. Misalnya, teknokrat yang unggul dan berakhlak mulia. Yang kedua, memiliki misi. Misi adalah sikap atau tindakan untuk mewujudkan visi dalam bentuk kegiatan yang nyata. Kegiatan-kegiatan nyata yang dapat mewujudkan cara pandang yang dianut atau diinginkan. Misalnya, selalu bersemangat belajar terhadap teknologi, menumbuhkan sikap atau perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memiliki target. Target adalah hasil yang harus dicapai dari setiap kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan cara pandang yang diinginkan. Misalnya, selama 6 bulan harus mampu menguasai teknologi perakitan komputer. Nah, untuk mewujudkan dan mempertanggungjawabkan semua keputusan, kita dibatasi oleh waktu selama 24 jam sehari. Kenapa dengan waktu yang sama ada orang yang sukses dan ada juga yang tidak? Ini tentunya akan tergantung bagaimana setiap individu mengelola waktu untuk melaksanakan misi yang sudah disusun untuk mencapai target yang diinginkan. Pengelolaan waktu yang tepat dan efisien menjadi jaminan keberhasilan kemandirian dalam kehidupan manusia. Maka, disiplin selalu menjadi jargon awal dari semua kegiatan manusia untuk dapat mencapai hasil yang lebih optimal. Mandiri adalah sikap untuk melakukan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemandirian itu sendiri terdiri dari beberapa macam, yaitu diantaranya adalah yang pertama adalah kemandirian emosional. Ini berarti adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya dalam berbagai kondisi yang terjadi. Yang kedua adalah kemandirian sosial. Ini berarti kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam berbagai lingkungan, tempat bergaul, atau memiliki hubungan interpersonal yang baik. Yang ketiga adalah kemandirian intelektual. Nah, orang yang mampu berpikir dan bertindak secara bijak yang didasari norma-norma yang berlaku, berarti dia memiliki kemandirian intelektual. Yang keempat adalah kemandirian ekonomi. Orang yang memiliki kemandirian ekonomi berarti mampu memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah, berikut ini ada beberapa karakteristik pribadi mandiri. Di antaranya adalah yang pertama, pribadi mandiri adalah pribadi yang berani, mau belajar dan mau berlatih berdasarkan pengalaman hidupnya. Ia mau berlatih, mencoba dan merasakan sendiri hal-hal tertentu yang memang sudah seharusnya dilakukan. Yang kedua, pribadi mandiri adalah pribadi yang menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan. Gambaran hidup ini menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam hidupnya. Yang ketiga, pribadi mandiri adalah pribadi yang berani mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ia memiliki langkah-langkah, kegiatan, atau tingkah laku yang efektif untuk mencapai gambaran kehidupan yang diidealkan.
Selanjutnya yang keempat adalah pribadi mandiri merupakan pribadi yang berani menyusun langkah kegiatannya melalui tahapan yang realistis, berproses, dan membutuhkan waktu. Yang kelima, pribadi mandiri itu adalah pribadi yang berani mengatur dan mengelola waktu dan kesempatan dalam banyak hal. Misalnya, menyisihkan waktu untuk berpikir, belajar, membaca, berdiam, mencintai, dan berdoa. Selanjutnya yang keenam, pribadi mandiri itu adalah pribadi yang berani menata dan menjaga diri. Ia terus berlatih untuk menjadi orang yang berkepribadian terpuji. Selanjutnya, pribadi mandiri adalah pribadi yang berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Ia melakukannya dengan berdasarkan data atau informasi yang memadai, mempelajari secara mendalam sebab akibatnya, memperhitungkan segala kemungkinan, menemukan solusi, menganalisa dampak dari solusi, dan akhirnya ia mengambil keputusan dan menjalankannya dengan sadar dan tanggung jawab. Nah, yang kedelapan, pribadi mandiri adalah pribadi yang berani mengembangkan rasa percaya diri, mantap, tegas, dan bijaksana. Yang terakhir, pribadi mandiri adalah pribadi yang berani mengurangi ketergantungan hidupnya dari orang lain untuk lebih banyak bersandar pada kekuatan diri sendiri. Berikut adalah sifat-sifat yang mencerminkan kemandirian seseorang. Yang pertama adalah bertanggung jawab. Tampil mandiri berarti memiliki sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Berani berbuat berarti berani bertanggung jawab, dan wujud tanggung jawab adalah sesuatu yang bisa diterima dengan baik oleh banyak orang. Yang kedua, mampu mengatasi kesulitan. Pribadi yang mampu mengatasi kesulitannya sendiri, mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Meskipun pada awalnya terasa sulit, tapi dapat mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga, mengenal kemampuan diri sendiri. Menyadari sepenuhnya akan kemampuan yang dimiliki. Pada dasarnya, manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Pribadi mandiri yang mengenal dirinya pasti tahu persis untuk memaksimalkan kekurangannya. Selanjutnya yang keempat, senantiasa berpikir positif. Berpikir positif terwujud dalam tindakan yang positif yang dilakukan pribadi mandiri. Dapat mengambil keputusan yang positif dan bersikap bijaksana. Yang kelima, berwawasan global. Pribadi mandiri memiliki wawasan global dan tidak berpikir sempit yang mengarah pada ketergantungan terhadap orang lain karena kurang percaya diri. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja manfaat menjadi pribadi yang mandiri. Yang pertama, akan mempunyai prinsip yang tegas dalam kehidupannya. Jika seseorang telah mandiri, ia akan membuat komitmen pada prinsip kehidupannya, dan komitmen itu dijalankannya dengan tegas. Manfaat yang kedua, dengan menjadi pribadi yang mandiri, kita bisa menghandle semua masalah dengan cekatan dan tepat sasaran. Dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan solusi yang baik, bahkan dapat menyelesaikan persoalan atau masalah orang lain dengan tepat. Ketiga, dengan menjadi pribadi yang mandiri, kita akan dipercayai oleh orang lain ketika diminta untuk melakukan sesuatu. Orang yang mandiri akan selalu dipercaya karena orang lain tahu ia mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bertindak sebaik mungkin. Yang keempat, manfaat menjadi pribadi mandiri yaitu kita bisa bertahan dengan segala kondisi dengan pemikiran yang lebih dewasa. Orang yang sudah mandiri tidak akan mudah mengeluh pada segala kondisi karena ia tahu bahwa semua persoalan pasti bisa terselesaikan dengan baik. Nah, yang terakhir, kita ketika menjadi pribadi yang mandiri, maka kita akan memiliki kewibawaan sehingga dicintai oleh orang lain. Kewibawaan orang yang mandiri akan berada di atas kewibawaan orang biasa karena ia mempunyai kemampuan lebih sehingga dipandang dan dihargai. Nah, demikian tadi penjelasan tentang materi bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.